Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Abdullah Jamaluddin dari SMK Negeri 1 Maja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengenalan dan basic Cisco. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai meremote Cisco secara real device. Nah, jadi secara real device itu, router dan switch itu tidak memiliki monitor, teman-teman. Jadi sehingga cara untuk meremotnya kita bisa menggunakan PC atau laptop, menggunakan perantara kabel seperti ini teman-teman. Nah, di router dan switch itu ada yang namanya port console. Jadi port console adalah port yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer dan switch atau router secara langsung dengan menggunakan kabel UTP tipe rollover, atau bisa juga menggunakan kabel konsol, teman-teman. Nah, jadi nanti si kabel konsol ini menghubungkan laptop dan ke router atau switch. Nah, nanti bisa kita remote di laptop atau PC tersebut, seperti itu. Selanjutnya, ada remote Cisco pada paket tracer. Pada dasarnya, perangkat Cisco berupa switch dan router tidak mempunyai monitor, seperti yang saya bilang tadi. Oleh karena itu, di paket tracer disiapkan simulasi meremote dengan PC atau laptop menggunakan kabel konsol atau kabel UTP, tapi harus dikonfigurasi terlebih dahulu lalu dijalankan di terminal. Nah, sebenarnya di Cisco paket tracer itu kita bisa langsung masuk ke switch lalu ke CLI. Nah, di CLI ini kita bisa langsung meremote perangkat tersebut. Tapi karena secara real device itu tidak bisa, maka kita bisa menggunakan PC atau laptop, kemudian dihubungkan menggunakan kabel konsol yang biru ini, teman-teman, kalau di Cisco paket tracer. Kemudian masuk ke desktop, ke terminal. Nah, nanti di terminal baru kita bisa meremote perangkat tersebut. Selanjutnya ada konfigurasi dasar Cisco. Cara akses perangkat Cisco bisa menggunakan berbagai metode. Ada konsol web, base, GUI, Secure Shell, SSH, dan Telnet. Selanjutnya, perintah dasar Cisco. Jadi, ada 3 mode konfigurasi yang perlu diperhatikan dalam Cisco iOS. Pertama, ada user mode. Nah, di mode ini, kita bisa melakukan verifikasi sederhana seperti ping, threshold, dan lain-lain. Nah, promnya itu sepertinya, teman-teman, switch lalu tanda panah. Nah, misalkan kita menggunakan perangkat router. Nah, nanti namanya itu bukan switch, tetapi router terus tanda panah. Seperti itu. Nah, jika kita ingin lebih lengkap apa aja sih yang bisa kita lakukan di mode ini, kita bisa ketikkan tanda tanya, kemudian enter. Nah, nanti keluar komen apa saja yang bisa kita lakukan di mode tersebut. Kemudian kita akan masuk ke mode selanjutnya, yaitu privilege mode atau enable mode. Nah, di mode ini untuk verifikasi konfigurasi detail manajemen file. Nah, promnya itu seperti ini ya, teman-teman. Ada switch, kemudian tanda pagar. Nah, untuk masuk ke mode privilege dari user mode, ketikkan enable. Nah, di mode user mode ini kita tinggal ketik enable, kemudian enter, dan nanti kita langsung masuk ke privilege mode. Tapi di mode privilege ini kita tidak bisa mengkonfigurasi, teman-teman. Agar kita bisa mengkonfigurasi, kita harus masuk lagi ke mode selanjutnya, yaitu mode global configuration. Nah, di mode ini baru kita bisa melakukan konfigurasi, menambah, mengganti, atau menghapus konfigurasi seperti itu. Nah, promnya itu yaitu switch dalam kurung config, lalu ada tanda pagar seperti ini. Untuk masuk ke global configuration mode ini, dari privilege mode kita tinggal ketik configure terminal, kemudian enter, nanti kita bisa langsung masuk ke mode global configuration. Nah, selanjutnya kita akan belajar beberapa perintah dasar yang ada di Cisco. Pertama, kita akan menambahkan switch terlebih dahulu. Oke, kemudian kita klik switch-nya. Terus masuk ke CLI. Tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah masuk di user mode, teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke privilege mode. Kita tinggal ketik enable. Nah, teman-teman, di Cisco paket tracer itu kita bisa menyingkat komennya, teman-teman. Misalkan tadi kan kita tinggal ketik enable, tapi kita misalkan ketik ena saja, terus enter. Nah, nanti bisa langsung
masuk ke mode privilege seperti itu. Jadi bisa disingkat. Kemudian kita masuk lagi ke configure terminal. Kita tinggal singkat aja, enter. Nah, kita sudah masuk ya teman-teman ke mode global configuration. Misalkan kita akan menyeting hostname dan juga password. Kita tinggal ketikkan hostname tab. Namanya apa ya? Misalkan SW1. Enter. Nah, lihat ya teman-teman, ini langsung keganti nih, jadi SW1. Kita berarti sudah berhasil mengganti hostname-nya. Kemudian kita akan mencoba menyeting password teman-teman. Kita tinggal ketikkan enable, terus password. Password. Terus misalkan kita ketikkan 1, 2, 3. Nah, ini sudah masuk ya passwordnya teman-teman. Kemudian kita coba exit. Exit lagi untuk kembali ke mode awal. Nah, kita sudah kembali ke user mode. Kemudian kita coba masuk lagi ke privilege mode. Enter. Nah, karena kita sudah memasukkan password tadi teman-teman. Jadi ini terus password ya teman-teman. Kita tinggal memasukkan passwordnya apa. Tapi di sini itu gak kelihatan passwordnya teman-teman. Tapi kalau betul, nah kita bisa langsung masuk ke mode privilege. Kemudian kita coba show run teman-teman. Show run. Nah teman-teman, enable password ini kalau kita coba show run, passwordnya itu bakalan kelihatan teman-teman nih. Tadi itu 1, 2, 3 ya, ini tuh kelihatan. Nah jadi kurang efisien teman-teman untuk enable password itu. Tapi ada opsi lain yaitu enable secret teman-teman. Yang enable secret itu sama memasukkan password tapi lebih efisien. Coba kita masukkan enable secret. Misalkan namanya, misalkan kayak saya kasih passwordnya itu Lutfi nama saya. Enter. Nah ini udah ya. Terus kita exit lagi. Terus kita coba masuk lagi. Nah kita masukkan password yang terbaru ya. Berarti tadi itu Lutfi. Kita masukkan password yang terbaru. Nah kita sudah masuk. Terus kita coba show run lagi. Nah lihat ya teman-teman. Nah tadi yang enable password ini kelihatan ya passwordnya 1, 2, 3. Tapi yang enable secret ini passwordnya itu gak kelihatan. Kita tadi kan masukannya itu passwordnya itu Lutfi. Tapi di sini itu passwordnya itu bukan Lutfi. Jadi passwordnya itu lebih sulit untuk kita ketahui kecuali hanya vendor yang mengetahuinya atau beberapa orang tertentu seperti itu. Nah kemudian kita akan coba menambahkan IP address menggunakan router. Pertama kita akan tambahin dulu routernya. Misalkan kita pakai yang ini, kita tambahin di sini. Kemudian kita tambahin beberapa buah PC. Misalkan di sini 2 buah PC, kemudian di sini 1 PC untuk box subnet yang berbeda. Kemudian, kita tambahin, sambungin semuanya pakai kabel. Nah, kalau udah semua terhubung gini, kita coba tambahin dulu di sini IP address-nya berapa. Misalkan di sini itu di blok subnet ini tuh 10.10.1.0/24. Kemudian di sebelahnya itu misalkan 20.0/24. Nah ini yang ini itu untuk ke sebelah sini, yang 20 ini untuk ke sebelah sini. Kemudian kita coba untuk router sebelah sini itu kita misalkan tik 1 ya IP-nya. Nah tik 1 ini berarti itu 10.10.10.1. Nah ini biar gampang aja teman-teman. Terus yang PC ini tik 2, selanjutnya yang sebelah sini tik 3. Terus di sini berarti yang sebelahnya lagi berarti titik 1. Nah yang ini tuh berarti
Berarti 20.20.20.1. Sini berarti titik 2. Nah, kalau udah semuanya kita coba rapihin dulu. Nah, kalau udah, selanjutnya kita tap routernya, terus kita masuk ke CLI. Kita ketik no dulu, enter. Nah, udah. Kemudian kita akan masuk ke mode global configuration. Berarti kita ketik no dulu, configuration. Nah, kalau udah, kita bakalan masuk. Jadi ini tuh kan ada FA 0, 0, berarti itu untuk ke sini. Terus ada FA 10 itu untuk ke sebelahnya. Kita akan masuk ke interface yang FA 00 dulu. Kita coba ketik interface tab FA 00, enter. Nah, ini kita udah masuk ya. Kalau ada config if itu berarti kita sudah masuk ke interface tersebut. Kemudian kita no shutdown dulu. Nah, untuk apa sih no shutdown ini? Untuk kita aktifkan. Nah, lihat teman-teman. Nah, sebelum di no shutdown tadi yang sebelah sini yang belum ya, ini tuh merah. Nah, setelah di no shutdown itu udah mulai berjalan, berarti udah aktif. Terus kemudian kita coba tambahin IP address. Ketik IP address. Tadi itu berarti 10 untuk sebelah sini ya. 10.10.1. Terus subnet masknya itu 255.255.255.1 karena 124 enter. Nah, ini udah ya teman-teman. Kita coba N. Nah, untuk N ini kan X itu berarti 11, kembalinya itu 11 sebelum ke mode privilege. Tapi kalau N ini, nah kita langsung ke mode privilege. Jadi langsung gitu teman-teman. Kita coba exit. Nah, ini udah masuk ke mode ini lagi. Selanjutnya kita coba ke mode tadi, yaitu global configuration untuk ke yang sebelahnya teman-teman. Kita tinggal ketikkan interface FA tadi itu berarti 10 ya. 10. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita shutdown dulu. Kalau udah, kita tambahin IP address. Yaitu 20.20.20.1 255 0. Nah, ini udah ya teman-teman. Cobain lagi. Nah, ini udah kembali. Ini udah kan udah semuanya hijau. Kemudian kita coba ke PC desktop. Tadi itu 10.10.10. Aku coba copy dulu biar cepat. Itu berarti 2 ya. 2. Subnet masknya 255.255.0. Terus gateway-nya yang tadi ya. .1. Kemudian coba yang selanjutnya yang ini .3. .3. 255.255.0 .1. Nah, selanjutnya kita ke sebelah sini ke blok subnet yang beda. Yang ini tuh berarti 20.20.20.2. Subnet masknya 255. No.
Kemudian ininya berarti 20.1. Nah, kalau udah semuanya berarti ini udah terhubung semua ya teman-teman. Kita coba kasih select dulu ke yang networknya sama. Udah terhubung atau belum. Nah, ini udah successful berarti udah terhubung. Kemudian kita coba ke yang sebelah. Ke blok subnet yang berbeda. Pilot. Coba lagi. Nah, ini udah successful ya teman-teman. Berarti semuanya ini sudah terhubung. Baik, sekian penjelasan materi tentang pengenalan dan basic code dari saya. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.